Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita jumpa dengan media pembelajaran daring, sehingga teman-teman bisa belajar secara efektif di berbagai tempat sekaligus. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai rambu-rambu yang akan kita lakukan dalam satu semester melalui mata kuliah ekonomi dan bisnis digital. Dengan harapan teman-teman mampu memahami nantinya apa aja yang kita akan lakukan selama satu semester nantinya. Sebelumnya saya akan memaparkan mengenai rancangan pembelajaran. Jadi ini adalah RPS yang teman-teman bisa download di Google Classroom. Nantinya saya akan upload di sana. Kemudian teman-teman bisa pahami bahwa mata kuliah ini ditujukan untuk memberikan pemahaman terhadap pengetahuan teman-teman mengenai perkembangan teknologi yang berdampak pada model bisnis baru dan perekonomian yang lebih kompleks. Di sini ada beberapa capaian pembelajaran program studi, teman-teman bisa baca. Kemudian untuk mata kuliah ini saya sudah menyediakan beberapa referensi yang sudah saya upload di Google Drive. Jadi teman-teman dapat mendownloadnya di Google Drive yang nanti saya kirimkan linknya. Mohon maaf, seluruh referensi merupakan buku bahasa Inggris, jadi teman-teman kalau merasa kesulitan dengan referensi yang saya berikan, teman-teman bisa menambahnya dengan referensi lain. Bebas, teman-teman bisa mendapatkan dari berbagai media nantinya. Kemudian untuk kegiatan selama 16 pertemuan nantinya, kita akan mengenali, yang pertama, pertemuan pertama sebenarnya kita akan membahas mengenai ekonomi dan bisnis dalam perkembangan digital. Kita akan melihat opportunity dan tantangan di era tersebut. Nanti saya sudah siapkan di referensi ekonomi SIA, ini laporan perkembangan ekonomi digital di Asia Tenggara. Teman-teman bisa dipahamin. Kemudian di pertemuan kedua kita akan membahas mengenai pendalaman dari pertemuan pertama. Kita akan lebih membahas lebih dalam lagi mengenai transformasi dari ekonomi sebelumnya ke ekonomi era digital. Kita juga akan melihat digital innovation, kemudian berbagai hal yang akan berkaitan dengan pendalaman dari materi bisnis digital. Pertemuan ketiga, kita akan fokus mengenai industri 4.0. Ini sering kita bahas, nanti kita pahami lebih lanjut di pertemuan ketiga. Kemudian di pertemuan keempat, kita akan membahas mengenai bagaimana revolusi bisnis di era digital. Kita akan ngomongin tentang konsep dari ekonomi bisnis digital tersebut, kemudian bagaimana digital berhasil, ada digital yang gagal, kemudian juga kita akan membahas mengenai artificial intelligence atau kecerdasan buatan, kemudian juga ada bagaimana pengelolaan data yang dalam jumlah besar. Di pertemuan kita akan fokus membahas mengenai financial technology. Di sini kita akan memahami apa pemahaman dari financial technology itu. Definisinya apa sih? Tipe-tipenya apa saja? Nanti juga bagaimana kita menganalisis regulasi di fintech tersebut. Di pertemuan ke-6, kita akan fokus membahas mengenai digital entrepreneurship. Apa sih yang dimaksud dengan digital entrepreneurship? Kemudian posisinya terhadap digital startup yang berbasis sosial dan yang profit, apa perbedaannya? Dan kita akan mengenai peran 3 sosok penting dalam membangun startup. Yang pertama ada hustler, hipster, dan hacker. Nanti kita akan bahas satu persatu nantinya. Di pertemuan ke-7 kita akan membahas mengenai strategi dalam
bisnis digital. Strateginya bagaimana? Dari pertemuan ke-9 nanti 8 UTS, 9 sampai 16 atau 15 nanti kita akan fokus menjalankan sebuah proyek. Jadi teman-teman nantinya saya akan atur sedemikian rupa, saya bentuk kelompok untuk berkolaborasi sehingga menghasilkan produk-produk yang bisa kita paparkan nanti di akhir semester, kita tampilkan di akhir semester, dan kita kembangkan apa ide-ide yang akan bisa kita munculkan di sana. Di sini di pertemuan ke-14 ini awalnya adalah project yang di setting dalam bentuk perkuliahan offline. Jadi nanti kita akan menyesuaikan, tapi intinya kita akan sama, kita membuat sebuah poster, nantinya kita akan taruh di satu tempat sebagai pameran, kemudian ada video presentasi dari teman-teman. Nanti kita akan melakukan proyek-proyek yang mungkin bisa teman-teman bisa menikmatinya. Kemudian untuk penilaiannya sama, tidak berbeda dengan perkuliahan saya sebelumnya. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan lagi. Dan bagi yang belum pernah mendapatkan kelas saya, teman-teman bisa pahami mengenai RPS yang sudah saya siapkan. Terima kasih. Mungkin teman-teman kita akan lanjutkan di bagian berikutnya mengenai proyek yang kita buat.